saya Duyang Jasida Bariba, masih tentang perpajakan. Di video kali ini saya akan membahas tentang PPh pasal 4 ayat 2. Apa sih itu PPh pasal 4 ayat 2? PPh pasal 4 ayat 2 bisa kita sebut dengan PPh final atau pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongannya bersifat final. Seperti misalnya lembaga menerima penghasilan dari pihak ketiga, yaitu badan atau orang pribadi. Atas penghasilan tersebut, maka lembaga akan dipungut atau dipotong pajak PPh pasal 4 ayat 2. Kedua, lembaga memberikan penghasilan kepada pihak ketiga, yaitu badan atau orang pribadi atas penghasilan tersebut. Maka lembaga wajib memungut pajak PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya ada objek PPh pasal 4 ayat 2. Objek PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pada penghasilan atau pendapatan tertentu. Di antaranya berupa, yang pertama ada peredaran bruto atau omset penjualan dari sebuah usaha yang di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua ada bunga deposito dan jenis-jenis tabungan lainnya. Bunga dari obligasi dan obligasi negara dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang ketiga ada hadiah seperti menang lotre atau undian. Yang keempat ada transaksi saham dan surat berharga lainnya. Transaksi derivatif, perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. Yang keempat ada transaksi pengalihan aset dalam bentuk tanah, bangunan, usaha, jasa, konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah atau bangunan. Yang terakhir ada pendapatan lainnya yang spesifik seperti diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya kita perlu tahu berapa saja tarif-tarif yang ada di PPh pasal 4 ayat 2. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bunga deposito atau tabungan atau obligasi dan transaksi derivatif lainnya yang dikenakan tarif sebesar 20%. Yang kedua ada persewaan tanah atau bangunan ke orang pribadi atau badan yang dikenakan tarif sebesar 10%. Yang ketiga ada PP 46 tahun 2013 tentang pengusaha dengan penghasilan tertentu lainnya dikenakan tarif sebesar 1%. Oke, setelah kita mengetahui berapa saja tarif yang ada di PPh pasal 4 ayat 2, kita bisa langsung masuk ke contoh perhitungan pajaknya. Misalnya, contoh perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan dengan nilai 90 juta rupiah. Berapa PPh pasal 4 ayat 2-nya? Di sini kita menggunakan dua metode perhitungan. Yang pertama, metode perhitungan normal. Yang kedua, metode perhitungan gross up. Kita masuk ke metode perhitungan normal dulu. Misalnya kita sebut saja dengan Yayasan Bina Bangsa membayar sewa kantor kepada Bapak Amir sebesar 90 juta. Besarnya PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong Yayasan Bina Bangsa adalah 90 juta dikali 10% sama dengan 9 juta. Jadi yang dibayarkan kepada Tuan Amir adalah 90 juta dikurang 9 juta sama dengan 81 juta. Yang kedua, metode perhitungan gross up. Apabila pemilik tanah, dana, atau bangunan kantor Tuan A ingin harga sewa sebesar 90 juta tanpa potongan pajak, maka Yayasan Bina Bangsa harus melakukan mekanisme perhitungan atas harga sewa sebagai berikut. 100 dibagi 90 dikali harga sewa sama dengan 100 dibagi 90 dikali 90 juta sama dengan 100 juta. Maka dalam surat perjanjian harga sewa harus dicantumkan harga sewa sebesar 100 juta. Yayasan akan mencatat dalam pembukuan harga sewa sebesar 100 juta dan memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10 juta.
Oke, jadi setelah kita mengetahui perhitungannya, untuk organisasi nirlaba berkewajiban memotong PPh pasal 4 ayat 2 hanya atas transaksi biaya persewaan tanah dan atau bangunan. Mekanisme perhitungannya sebaiknya menggunakan metode perhitungan normal, karena jika menggunakan metode gross up akan membebani pajak lembaga. Kewajiban lembaga menyiapkan bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, menyetorkan dan melaporkan SPT PPh pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 setelah masa berakhirnya pajak. Oke, sekian materi tentang PPh pasal 4 ayat 2. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang dimengerti. Terima kasih.